Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Halo, welcome to the first my video. Nah, aku pertama kali bikin video nih karena aku bukan bikin video tentang masalah tutorial kecantikan dan sebagainya. Aku mau ngedukasiin teman-teman tentang good governance. Sebelumnya aku menyapa teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan setelah pergi berpergian jauh dimanapun ya. Oke teman-teman, sebelum aku menjelaskan lebih jauh tentang good governance, aku pengen perkenalan diri dulu dong. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka nggak jodoh. Kasian banget nggak? Teman-teman semua udah jumpa jodohnya tuh belum? Kalau udah, komen di bawah. Kalau belum juga komen di bawah, mana tuh jumpa sesama komen. Oke, nah perkenalkan, nama saya Nadia Putri Yuliana. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, program studi Ilmu Administrasi Publik semester 4. Nah, aku bercerita masalah good governance. Teman-teman udah mendengar gak good governance itu apa sih? Pemerintahan yang baik. Apakah pemerintah Indonesia udah baik atau belum? Kalau memang udah, komen di bawah. Kalau belum, komen juga apa alasannya. Kalau kita bercerita masalah pemerintahan, pasti teman-teman berpikirnya PNS, terus etika, terus birokrasi, politik, dan sebagainya. Hilangkan semua teman-teman, satu kita ambil tentang etika. Teman-teman udah tahu belum etika itu apa? Kita sering mengatakan etika kamu harus ada ya ke sini. Terus kamu harus ada etika kok ke rumah orang. Nah, jadi etika itu bukan hanya dalam pribadi seseorang, tetapi etika itu seluruh penyangkut yang ada di Indonesia juga harus beretika. Kenapa demikian? Kita menjadi orang harus beretika. Nah, kita kupas tentang etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Jadi etika itu sangat penting. Karena apa? Perilaku orang selalu nomor satu keterdepankan. Bener gak? Bener kan? Kalau bener komen, kalau enggak usah komen. Oke. Menyangkut dengan norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai pengaduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jadi apa? Etika dan norma itu selalu klop. Ketika ada etika, pasti ada tuntunan tentang norma. Apa sih manfaat etika? Pertama, manfaatnya adalah memberi rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai contoh sosial. Oke teman-teman, kita kupas tentang etika pemerintahan. Nah, ini adalah pokok bahasan yang paling aku ambil, yang menjadi poin pertama, yaitu membahas tentang etika pemerintahan. Apa sih etika pemerintahan itu? Ini dia. Etika pemerintahan adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Jadi, kalau bercerita tentang pemerintahan, otomatis kita berpikir PNS yang terlambat itu beretika atau enggak? Yang narapidana korupsi itu beretika atau enggak? Itu menjadi pertanyaan mengapa etika pemerintahan harus ada. Untuk menyegarkan kembali pemahaman kita tentang pemerintahan, saya ingin menekankan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya negara dan pemerintahan itu yang pertama adalah menjaga ketertiban dan keteraturan. Yang kedua, memberi arah kemana kehidupan bersama menuju, atau tujuannya itu apa sih untuk mendirikan negara tersebut. Bener gak? Yang ketiga itu mengelola sumber daya kekuasaan, peraturan, dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada setiap komunitas. Dan yang keempat itu ada menciptakan iklim kehidupan yang sehat dan bergairah melalui kebijakan-kebijakan yang mampu melaksanakan dan menegakkan dasar-dasar keadilan sosialnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah melindungi hak-hak hidup masyarakat minoritas. Oke? Bertolak dari prinsip-prinsip pendirian negara dan pemerintahan, maka tugas pokok pemerintahan itu termanifestasi dalam bentuk pertama adalah pelayanan. Maka saya bilang tadi, pemerintahan nyangkutnya ke pelayanan. Yang kedua, pemberdayaan. Dan ketiga adalah pembangunan. Pemerintah selalu bernyangkut hal tersebut, dan hal tersebut yang selalu menjadi kontrasepsi dalam kasus-kasus tertentu. Oke, lanjut. Nih sekarang, apa sih implikasi etis atau realistis negara dan pemerintahan yang mengembangkan tugas dan fungsi-fungsinya? Apa? Jadi, perlu digarisbawahi, realistis negara dan pemerintah yang beretika itu menunjukkan 4 komponen utama. Yang pertama ada kepemimpinan. Yang kedua ada manajemen. Yang ketiga ada kebijakan dan implementasi. Dan yang keempat ada pertanggungjawaban politik dan perwarisan nilai bagi kelanjutan kehidupan negara. Kita bahas satu-satu tentang kepemimpinan.
Pemimpin dan kepemimpinan dalam konteks bernegara itu adalah pemerintah merupakan inti dari seluruh proses kekuasaan. Nah, bener nggak sih? Karena apa? Semua negara dibutuhkan seorang pemimpin. Kalau nggak ada seorang pemimpin, jadi negara itu berjalannya seperti apa? Gitu nggak sih? Dan kita pastikan pemimpin dari suatu negara itu harus beretika, punya perilaku yang baik atau enggak. Kalau misalnya seandainya dari perilaku dia tidak menunjukkan hal yang baik, berarti negara kita tidak bisa berjalan dengan bagus dan sesuai dengan tujuan-tujuannya. Syarat kepemimpinan itu ada 3 kualitas kepribadian seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki integritas atau teruji keintegritasannya. Yang kedua, kompetensi atau yang diakui kompetensinya, dia mampu merasuki atau menjabatkan semua pekerjaannya di situ. Yang ketiga, ada komitmen yang bisa dipercaya. Karena seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan, harus punya komitmen dan harus punya tanggung jawab yang benar, yang tepat juga ya. Oke, kita cerita kedua, manajemen. Seorang pemimpin negara dan pemerintahan itu bertanggung jawab dalam mengelola kekuasaan eksekutif yang besar dengan perangkat kelembagaannya, personil maupun keuangannya. Jadi manajemen itu bukan hanya dalam kehidupan kita saja. Contoh halnya, manajemen itu dalam kepribadian kita ya. Dari bangun kita pagi itu udah kita memanage tuh. Kita mau ngapain ya? Setelah bangun pagi nih kita mau mandi, kita mau sholat, kita mau bersihkan tempat tidur. Itu namanya udah memanajemen. Apalagi bukan hanya diri sendiri aja yang harus dimanajemenkan. Pemerintahan tentu. Karena apa? Harus tersusun dengan baik. Karena manajemen itu sangat dibutuhkan dimanapun teman-teman. Bukan hanya dalam kepribadian aja. Pemerintah itu nomor 1 harus dimanajemenkan. Karena tugas dari manajemen itu adalah memimpin atau memanage sesuatu biar agar hasilnya efektif dan efisien. Yang ketiga, itu ada kebijakan dan implementasi. Setiap negara dan pemerintahan itu bertanggung jawab melahirkan kebijakan-kebijakan yang dibolehkan oleh konstitusi, baik undang-undang, peraturan yang ditunjukkan bagi ke masyarakat semuanya. Jadi kebijakan itu tuh dilaksanakan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Itulah tugas pemerintah, teman-teman. Jadi pemerintah itu bukan hanya sekedar memiliki tujuan goalsnya dalam hidupnya doang. Jadi yang paling utama adalah untuk membahagiakan si masyarakat Indonesia. Yang keempat, itu ada pertanggungjawaban politik dan pewaris nilai-nilai bagi kelanjutan hidup berbangsa. Ini adalah tahapan terakhir dari siklus kekuasaan negara dan pemerintahan yang etikanya sangat baik. Kenapa? Secara reguler atau dalam sistem demokrasi atau irregular atau non-demokrasi itu, siklus ini tuh secara alamiah pasti terjadi dengan berbagai negara, berbagai varian, mengikuti kondisi yang masing-masing negara. Kenapa di negara-negara demokrasi itu pertanggungjawabannya itu, politiknya contohnya, itu tahapannya menampilkan puncak prestasi seseorang pemimpin. Karena apa? Selalu kan dalam pemerintah itu menyangkut seorang politik, bermasalah tentang politik, benar kan? Karena apa? Politik itu adalah semua pesta, benar nggak sih? Pesta rakyat. Nah, mungkin kita bercerita tentang etika itu tuh luas. Jadi setiap pemerintahan, setiap semua petugas harus beretika. Karena apa? Etika itu sangat penting, teman-teman. Etika itu adalah penyangkut dari perilaku seseorang. Dia tuh benar nggak? Dia tuh baik nggak? Jadi kita itu ada satu kutipan yang saya ambil dari sebuah profesor, namanya Profesor Rashid. Itu salah satu ketua MIPI. Kita tuh jangan mau ditakut-takuti oleh negara. Kenapa? Kita punya komitmen sendiri. Kita punya goal sendiri. Jadi seorang pemimpin itu bisa bergerak dengan tujuan atau dengan goalsnya sendiri itu, yaitu dengan cara menjalankan tugas-tugasnya. Oke? Mungkin teman-teman sekian etika atau masalah etika pemerintahan yang sedikit saya uraikan. Mungkin dapat membantu teman-teman mengetahui apa sih sebenarnya etika pemerintahan itu, bagaimana sih di dalamnya ada apa aja, apa yang dirasuki dari kepemimpinannya dan sebagainya. Mungkin dapat membantu memberi edukasi teman-teman, dapat dipelajari selanjutnya untuk mahasiswa dan sebagainya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena apa? Semua kekurangan itu datangnya dari saya, kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua, sebelum saya closing, aku mau ngingetin teman-teman semua ya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, terus tetap mencuci tangan setelah berpergian jauh. Karena apa? Dalam kondisi pandemi ini sangat harus healthy, betul nggak sih? Oke, halo teman-teman semua, makasih ya udah dengerin ocehan aku hari ini, sedikit informasi edukasi aku gitu. Semoga dapat manfaat ya teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, bye. Jangan lupa ya next video. Oke.